Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihana Faramadani dengan NIM Y002151 dari kelompok K2. Hari ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 1.2. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, mandibula dan musculus masticatorius. Yang kedua, anatomi ekstremitas superior, regio antebrachium dan manus. Yang ketiga, anatomi ekstremitas inferior, articulatio genum dan os femur. Laporan praktikum yang pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatorius berserta fungsinya dan inervasinya. Nah, kita mulai dengan anatomi dari mandibula dan fungsinya. Mandibula merupakan tulang di tengkorak yang besar dan kuat, yang paling besar dan kuat. Juga dia satu-satunya tulang di otot, di otot, di tulang tengkorak atau tulang kranium yang bisa bergerak. Nah, mandibula ini, os mandibula disusun oleh ada dua bagian. Tentunya yang pertama korpus atau bagian badan dan ramus. Ramus bagian ini, yang bagian pinggir lateral, sedangkan bagian anteriornya, bagian depan ini adalah korpus atau badannya. Nah, korpus, korpus mandibula memiliki dua bagian juga. Yang pertama ada alveoli. Nah, alveoli ini fungsinya sebagai tooth socket atau tempat tumbuhnya gigi bagian bawah. Dan dia juga menahan gigi-gigi bagian bawah ini supaya tetap tegak. Lalu bagian basis itu bagian sebelah sini, ya sebagai tempat melekatnya otot digastricus bagian medial. Nah, selanjutnya di bagian korpus ini juga ada ini, sebenarnya tidak terlihat, tidak ditunjukkan oleh panah, tapi di bagian sini, hmm, di bagian tengah dari korpus mandibula ini ada seperti tonjolan tulang kecil. Nah, ini namanya simfisis mandibula. Simfisis mandibula ini sebagai bentuk, uh, sebagai tanda bahwa saat pertumbuhan tulang, nah mandibula ini, sebagian korpus ini tadinya belum menyatu, lalu menyatu setelah pertumbuhan, dan jadilah simfisis mandibula ini. Nah, terus di bawah simfisis mandibula ada mental protuberans. Nah, mental protuberans mental ini bagian tulang ujung sini yang membentuk dagu kita. Nah, bagian sebelah sini di bawah mental foramen itu ada tuberositas, tuberositas, tuberkulus, 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 tuberkulum mental. Nah, tuberkulum mental ini itu bukan ujung, kayak tonjolan tulang dari mandibula ini sebagai titik estetis membentuk dagu. Jadi kenapa dagu bisa lancip ke depan ini? Karena ada tuberculum mental. Nah, terus ada juga nih bolongannya ini kayak cekuk, bukan cekuk, ya bolongan ini namanya mental foramen. Di bagian korpus juga ini sebagai jalan masuknya atau tempat keluar masuknya neurovascularisasi. Ini nervus yang melewati mental foramen adalah nervus mental. Nah, ini selesai di bagian apa namanya korpus. Lalu selanjutnya ada bagian ramus. Nah, ramus ini bagian sini, bagian lateral dari mandibula. Nah, korpus ramus ini ada sepasang, dan ramus dan korpus ini akan bertemu di angulus mandibulae. Nah, ini bagian sudut dari mandibula. Jadi mereka akan bertemu di sini. Nah, ramus ini mempunyai bagian juga. Yang pertama ada kepalanya, kepala dari ramus, dan dia ini fungsinya sebagai tempat artikulasi dengan uh, os temporalis untuk membentuk sendi tempora mandibula. Ini bagian kepalanya.
dia akan berartikulasi dengan os temporal membentuk sendi, membentuk artikulasio tempora mandibular. Nah, terus bagian leher ini, bagian leher atau neck dari ramus. Nah, ini dia fungsinya sebagai tempat melekatnya otot pterygoideus lateralis. Nah, jadi di sini. Nah, selanjutnya ada proses coronoideus. Nah, ini proses coronoideus ini juga bangunan penting di mandibula. Nah, dia itu fungsinya sebagai tempat melekatnya otot musculus temporalis untuk supaya rahang itu bisa bergerak, membuka dan menutup itu menggunakan musculus temporalis. Nah, di ramus ini juga bagian belakangnya ada foramen mandibular. Nah, foramen mandibular ini sama seperti foramen mental, itu sebagai keluar masuknya neurovascularisasi. Nah, khususnya untuk foramen mandibular ini akan dilewati oleh nervus alveolaris inferior. Eh, yang terakhir itu ada ya angulus tadi, angulus mandibulae, selain untuk pertemuan antara ramus dan korpus mandibula, dia juga sebagai tempat melekatnya otot medialis dan masseter. Otot pterygoideus medialis dan otot masseter. Nah, terus di sini juga ada linea oblique, yaitu dia bagian yang memanjang, bagian yang menyambungkan antara ramus dengan korpus yang memanjang dari ramus ke korpus ini linea oblique. Dia juga sebagai tempat melekatnya otot-otot eh, otot wajah seperti otot depresor angulioris yang berperan untuk menaikkan atau menurunkan sudut mulut. Dia juga memberikan struktur pada mandibula dan mendukung pergerakan wajah. Ini menggunakan line oblique. Nah, selanjutnya ada otot-otot masticatores. Nah, otot masticatores itu apa? Otot-otot masticatores itu otot-otot yang digunakan kita adalah saat mengunyah makanan. Jadi menggunakan otot-otot masticatores ini. Nah, otot-otot masticatores ini ada 4. Yang pertama ada otot masseter, yang kedua ada otot temporalis, yang ketiga ada musculus pterygoideus medialis, dan yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis. Nah, sebenarnya keempat-empat musculus ini inervasinya itu berasal dari cabang motorik saraf trigeminus, khususnya nervus mandibularis. Jadi, keempat musculus ini diinervasi oleh cabang ketiga dari saraf trigeminus, yaitu nervus mandibularis. Jadi, inervasi mereka berempat ini sama, yaitu nervus mandibularis. Nah, kita mulai ke nervus dan ke nervus. Musculus masseter. Nah, musculus masseter ini muskulus yang paling kuat dari tiga muskulus lainnya. Jadi masseter ini muskulus yang paling kuat. Nah, terus dia itu bentuknya segi empat dan dia itu punya dua lapis, yaitu lapis profunda bagian yang lebih dalam dan lapisan superficial. Nah, lapisan superficial dan keduanya ini nanti bakal menyatu atau menempel di di ramus mandibula. Jadi bisa dilihat ya, ini ini bagian mandibula dan ini bagian ramusnya dilekati oleh musculus masseter. Supaya lebih jelas lagi, ini kita lihat ini tabel ini masseter nomor 2 dan dia di sini. Nah, melekati di sini ramus mandibula. Bagian sini ini dilekati oleh musculus masseter. Nah, dia fungsinya sebagai untuk elevasi mandibula, yaitu untuk supaya mulut kita bisa menutup. Nah, itu menggunakan musculus masseter. Selanjutnya ada musculus temporalis. Nah, musculus temporalis ini dia paling besar dan berasal dari fossa temporalis. Dan dia juga nanti akan melekat di processus coronoideus. Jadi akan melekat di musculus
melekat di proses coronavirus mandibula dan dia berfungsi untuk elevasi mandibula dan retraksi mandibula. Retraksi itu untuk menggerakkan rahang ke belakang itu menggunakan musculus temporalis. Lalu selanjutnya ada musculus pterygoideus medialis. Nah, ini dia letaknya di sini. Nah, dia juga ada dua lapisan, ada lapisan profunda dan superficial, dan yang keduanya itu akan melekat di bagian ramus mandibula dekat dengan angulus. Jadi, dia bagian dalam. Jadi, dia letaknya bagian dalam sini. Bagian dalam. Kalau masseter kan bagian luar kelihatan ya. Nah, kalau musculus pterygoideus medialis ini melekatnya di bagian dalam dekat angulus mandibula. Bisa dilihat di sini musculus medialis itu nomor 9 dan dia letaknya di sini. Nah, bagian sini. Jadi dekat banget dengan angulus dan bagian dalam. Selanjutnya, dan dia fungsinya juga untuk elevasi mandibula, untuk menutup mulut. Nah, selanjutnya yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis dari sini. Dia juga bagian dalam ya, kalau di sini tidak terlalu terlihat. Nah, dia ini ada dua kepala, ada kepala superior dan kepala inferior, dan yang keduanya itu bakal menyatu jadi tendon yang melekat pada leher mandibula. Nah, leher mandibula itu yang mana? Leher mandibula itu yang ini, yang nomor kita lihat karena pterygoideus lateralis itu nomor 3, berarti dia melekat di sini. Nah, berarti ini leher dari mandibula. Nah, ini otot ma- musculus pterygoideus lateralis akan melekat di leher mandibula. Itu di situ. Dan keempat-empat ini sesuai yang tadi, yaitu diinervasi oleh nervus mandibularis. Nah, selanjutnya laporan praktikum kedua, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3 yang tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di region antebrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus region antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, ini inervasi untuk bagian lengan. Jadi awalnya dari musculus cutaneous nerve dan awalnya dari plexus brachialis dan akan bercabang jadi nervus radial, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Supaya lebih jelas adanya. Nah, inervasi regio antebrachii dan manus itu berasal dari plexus brachialis, yaitu bercabang menjadi nervus medianus, nervus ulnaris, dan nervus radialis. Nah, untuk regio antebrachium itu, inervasinya ada 3 nervus, yaitu nervus medianus, nervus ulnaris, dan nervus radialis. Untuk yang kuning, itu nervus medianus, nanti dia akan menginervasi muskulus di sini. Kita lihat di gambar yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning ini dia akan diinervasi oleh nervus medianus, yaitu musculus prolapsor teres, musculus palmaris lemus, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitorum profundus bagian lateral, dan musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor pollicis longus. Nah, ini yang kuning ini akan diinervasi oleh nervus medianus. Letak-letaknya di sini. Lalu selanjutnya yang warna pink ini dia akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris ini akan menginervasi musculus flexor carpi ulnaris sesuai nama ulnaris berarti diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu juga ada musculus flexor digitorum profundus bagian medial. Jadi kalau lateral itu diinervasi oleh nervus medianus, kalau flexor digitorum profundus bagian medial itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, selanjutnya yang warna biru ini nervus radialis. Nah, ini dia yang warna biru akan diinervasi oleh nervus radialis. Pertama ada extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus carpi ulnaris, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, dan musculus extensor pollicis longus. Letaknya ini di sini.
Ini dia akan diinervasi oleh nervus radialis. Nah, selanjutnya untuk regiomanus. Nah, regiomanus ini ada dua. Jadi selain kalau tadi itu bagian antebraki ini ada tiga nervus yang menginervasi. Kalau untuk manus itu ada hanya dua, itu nervus medianus dan nervus ulnaris. Nah, nervus medianus ini yang berwarna biru, ini yang berwarna biru akan diinervasi oleh nervus medianus, yang kuning akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Itu pertama ada musculus lumbical. Nah, lumbical ini 1 sampai 2, 1 dan 2 itu diinervasi oleh nervus medianus. Kalau yang 3 dan 4 itu akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Ini flexor yang diinervasi oleh nervus medianus selain lumbrical 1 dan 2 ada flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis, dan musculus abductor pollicis brevis. Nah, yang diinervasi oleh nervus ulnaris itu ada lumbrical 3 dan 4, musculus palmar interosseus, musculus interos dorsal, musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi, dan musculus adductor pollicis. Jadi ini berwarna kuning diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, selanjutnya anatomi musculus antebrachii lengan bawah dan kinesiologinya. Sesuai yang saya jelaskan tadi yang digambar di atas, jadi antebrachii ini itu kan tadi muskulus-muskulusnya terbagi jadi muskulus flexor dan muskulus extensor. Sesuai namanya, untuk flexor berarti masuknya flexor, yang extensor itu berarti extensor. Nah, kecuali ini ada pronator dan palmaris. Palmaris dan pronator itu masuknya tuh flexor, dan supinator dan abduktor ini masuknya ke extensor. Nah, flexor ini berarti bagian anterior dari antebrachii ini. Kalau untuk extensor, bagian belakang ini posterior. Jadi namanya untuk penamaan otot, kalau misalnya itu bagian belakang, berarti harus ada ekstensornya. Bagian depan berarti harus ada flexornya. Nah, ini digambar bisa dilihat. Nah, ini bagian kuning, berarti dia bagian anterior. Ini yang flexor-flexor, ada pronator teres dan pronator quadratus. Tapi di sini pronator quadratusnya tidak terlihat panah ya. Tapi tidak apa-apa, berarti bagian yang kuning ini bagian anterior yang flexor. Nah, kalau yang biru ini berarti dia bagian posterior, bagian belakang, dan dia extensor. Nama extensor, 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 berarti dia posterior. Begitu. Juga ada abduktor dan supinator. Supinator dan abduktor masuknya posterior atau extensor. Nah, lanjut ke kinesiologinya. Kinesiologi itu jadi kinesiologi dan antebrachii itu dia bisa untuk fleksi dan ekstensi pergelangan tangan, pronasi dan supinasi lengan, terus fleksi dan ekstensi jari-jari, dan aduksi ibu jari. Nah, itu yang berperan itu muskulus-muskulus di antebrachii. Mulai dari fleksi dan ekstensi pergelangan lengan, yang berperan itu otot flexor. Tadi flexor ini, dia itu berfungsi supaya pergelangan tangan ini, maksudnya dari region brachii itu bisa melipat. Nah, ini menggunakan otot flexor, berarti otot anterior. Nah, ini otot flexor itu supaya tangan itu bisa memfleksi. Sedangkan kalau untuk ekstensi, itu menggunakan otot ekstensor. Nah, sebaliknya, selanjutnya untuk pronasi dan supinasi lengan, pronasi itu berarti menggunakan otot-otot pronator. Nah, otot pronator ini itu berupa pronator teres dan pronator quadratus. Dan itu berfungsi supaya tangan kita bisa memutar ke bawah. Ini namanya pronasi. Sedangkan kebalikannya untuk supinasi itu menggunakan otot supinator. Otot supinator yang tadi letaknya di posterior. Itu yang memutar ke atas. Nah, ini namanya supinasi. Selanjutnya ada fleksi dan ekstensi jari-jari. Nah, itu supaya jari-jari ini bisa melipat dan membuka, itu juga menggunakan otot-otot dari antebrachii ini. Jadi otot-otot di antebrachii ini itu akan nyambung ke bagian manus. Nah, itu kalau misalnya jari-jari itu untuk melipat, itu menggunakan otot-otot flexor. Nah, sedangkan untuk buka itu menggunakan otot-otot ekstensor.
Selanjutnya, untuk abduksi dan adduksi ibu jari. Nah, itu abduksi dan adduksi ibu jari ini khusus untuk ibu jari, dia itu berbeda dari empat jari lainnya. Dia muskulosnya beda sendiri. Jadi, dia bisa bergerak seperti ini. Bahkan yang lain beda. Jadi dia pokoknya muskulosnya beda sendiri. Itu jadi ada otot abduktor pollicis. Itu membantu untuk ibu jari menjauh dari tangan untuk abduksi. Sedangkan untuk otot flexor dan extensor pollicis itu supaya si ibu jari ini bisa fleksi dan ekstensi. Gitu. Itu kinesiologi dari muskulus di antebraki ini. Fungsinya banyak, misalnya untuk fleksi ibu jari, untuk fleksi ekstensi pergelangan, terus supinator dan pronasi, begitu. Nah, sekarang laporan praktikum yang ketiga. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusunan artikulasi ogenu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi ogenu. C. Jelaskan anatomi os femur. Nah, yang pertama itu ada diminta untuk menjelaskan anatomi penyusun artikulasi ogenu. Nah, artikulasi ogenu itu artikulasi ogenu maksudnya sendi lutut. Nah, itu dia morfologinya itu gingimus. Nah, itu terdiri dari tiga artikulasio. Yang pertama ada artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemoralis, dan yang ketiga artikulasio meniscotibialis. Nah, femoropatellaris itu berarti artikulasio antara os femur dengan os patella. Terus artikulasio meniscofemoralis itu artikulasi dari menisko yang ini, menisko di sini, ada menisko dengan femoralis dan menisko dengan tibialis. Nah, itu untuk os femur. Nah, os femur ini membentuk artikulasi ogenu di bagian distalnya. Bagian distal femur ini ada dua kondilus besar, medial dan lateral, yang nantinya itu akan berartikulasi dengan tibia untuk membentuk artikulasi ogenu. Lalu selanjutnya, mana ya? Ini. Nah, kondilus medial dan kondilus lateral femoris yang akan berartikulasi dengan tulang tibia. Selanjutnya, selain tulang os femur, ada juga os tibia. Os tibia ini juga bagian ujung proksimalnya kan ada kondilus lateral dan kondilus medial yang akan berartikulasi juga dengan os femur supaya membentuk artikulasi genu. Nah, selain itu juga ada patella. Nah, os patella ini juga sebagai penyusun dari artikulasi genu. Itu letaknya di depan sendi lutut. Juga punya fungsi untuk melindungi sendi serta memperbesar daya tuas otot-otot paha depan, itu quadriceps. Nah, selain os-os tulang-tulang yang tadi juga ada meniskus. Nah, meniskus ini, nah, meniskus ini juga sebagai penyusun artikulasi genu. Ada meniskus lateralis dan meniskus medialis. Nah, meniskus ini fungsinya sebagai bantalan untuk artikulasio, karena artikulasi ini kan sendi kan yang akan bergerak terus, jadi butuh bantalan. Dan juga membantu distribusi beban, begitu. Dan juga selain ada meniskus, ada juga ligamen-ligamen yang membentuk artikulasi genu, yaitu ada ACL, yaitu anterior cruciate ligament, PCL, posterior cruciate ligament, medial collateral ligament, dan fibular atau lateral collateral ligament, juga ada lateral tendon atau ligamen patella. Nah, itu jadi uh, anatomi yang menyusun artikulasi genu. Nah, selanjutnya itu diminta untuk ligamen-ligamen apa saja yang memperkuat artikulasi genu. Nah, artikulasi genu itu kan tadi sebagai sendi kan, sendi lutut yang sering bergerak, oleh karena itu harus diperkuat oleh ligamen-ligamen penting supaya tetap stabil dan tetap kuat. Nah, ini apa saja ligamen-ligamen yang kuat? Pertama ada ACL atau anterior cruciate ligament. Dan dia akan bersilangan dengan PCL, posterior
cruciate ligamen. Nah, ini dua gambar ini dilihat dari anterior atau lihat dari depan. Nah, anterior cruciate ligamen ini menghubungkan tibia, tulang tibia dengan os femur dan mencegah gerakan maju tibia terhadap femur. Jadi, selain dia menghubungkan tulang tibia dengan tulang femur, dia juga sebagai fungsinya supaya tulang os tibia ini tidak maju terhadap os femur. Nah, kebalikannya posterior cruciate ligament atau PCL, dia juga sama-sama menghubungkan tibia dengan os femur dan dia juga fungsinya kebalikan ACL yang tadi supaya os tibia ini tidak mundur terhadap os femur. Jadi mereka itu tetap lurus. Jadi tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Jadi tetap sama. Itu menggunakan ACL dan PCL ini. Selanjutnya ada MCL atau medial collateral ligament. Nah, ini di bagian medial sini. Lalu dia itu fungsinya menghubungkan tibia ke femur juga dan memberikan stabilitas gerakan medialis, gerakan medial. Jadi kan karena artikulasio gen itu sebagai sendi dan dia juga bisa bergerak kan. Nah, dia butuh ligamen medial supaya pergerakan nanti ke medial itu tetap stabil. Juga kebalikannya dengan fibular atau lateral collateral ligament. Nah, ini fungsinya dia menghubungkan tulang fibula dengan os femur. Itu menggunakan lateral collateral ligament. Dan dia juga fungsi sebagai menstabilisasi gerakan artikulasi genu ke lateral. Nah, yang terakhir ada lateral tendon. Dia tendon, tapi dia juga ligamen. Di gambar ini ligamennya kayak dipotong, tapi sebenarnya dia nyatu. Nah, dia fungsinya apa? Fungsi itu menghubungkan patella ke tibia. Jadi supaya patella nggak menggantung. Jadi dia harus menyambung dengan tulang di bawahnya itu tibia, itu menggunakan ligamen patella. Nah, itu selain untuk menghubungkan, dia juga memberikan kestabilan bagi patella untuk memperkuat sendi lutut. Nah, karena juga letaknya paling depan kan di artikulasi genu, dia butuh kestabilan dan dibantu oleh patella ligamen. Nah, ligamen-ligamen yang 5 ini akan bekerja sama supaya artikulasi genu tetap stabil dan tetap kuat. Dan supaya kita sebagai yang punyanya ini bisa jalan dan menggunakannya dengan baik. Nah, itu oleh ligamen-ligamen ini. Yang terakhir adalah anatomi dari os femur. Nah, anatomi os femur ini, dan femur ini merupakan tulang terpanjang dan tulang terkuat di anatomi manusia. Nah, itu. Nah, dia dibagi 3, bagian proksimal dan distal. Proksimal itu ada bagian kaput, kolum, itu juga ada bagian korpus atau bagian badan. Nah, kita mulai dari kaput. Nah, kaputnya ini bagian atasnya, nah ini kaput femoris, kepalanya dia itu bentuknya bulat seperti bola dan dia itu dilingkupi oleh kartilago dan nantinya akan bersendi atau berartikulasi dengan acetabulum di tulang panggul membentuk sendi panggul. Nah, ini di kaput femoris. Lalu selanjutnya ada kolum atau neck, lehernya dari femur. Nah, kolum ini menghubungkan caput femoris dengan korpus. Dia menghubungkan kepala dengan badan si femur ini. Dan dia juga merupakan bagian yang paling sering fraktur. Jadi si neck ini atau kolum dari femur ini merupakan bagian yang paling sering fraktur. Nah, terus selanjutnya ada trochanter mayor. Nah, trochanter mayor ini ada juga trochanter minornya. Karena mayor berarti dia lebih besar. Berarti yang ini. Nah, yaitu sebut tonjolan, bukan tonjolan. Iya, tonjolan kayak tonjolan tulang. Dan dia ini di sisi lateral os femur. Dan dia juga sebagai tempat melekatnya otot gluteus medius dan minimus. Jadi di sini dia yang besar ini dan juga sebagai tempat melekatnya otot gluteus medius dan minimus. Selanjutnya ada
trochanter minimus. Nah, ini kebalikannya dari trochanter mayor. Nah, ini trochanter minus ini dia lebih kecil dan dia juga letakkan di medial os femur, dan dia itu sebagai tempat pelekatan otot iliopsoas. Iliopsoas. Nah, di antara trochanter mayor dan trochanter minor ada garis itu linea intertrochanterial. Jadi garis di antara dua trochanter. Nah, ini namanya linea intertrochanterial. Nah, terus selanjutnya, nah ini juga ada fovea capitis, fovea di bagian kaput, kaput femur. Terus selanjutnya ada bagian kita masuk ke bagian korpus atau badan. Nah, itu pertama ada linea aspera. Nah, linea aspera ini apa? Nah, linea aspera ini kayak cekungan garis panjang dari korpus ke bawah ke bagian distal femur, dan dia itu garis kasar, dan dia juga letaknya di bagian posterior os femur. Jadi kalau bagian interior ini, bagian anterior itu biasanya halus. Jadi bagian-bagian anterior tulang itu biasanya halus, nggak ada apa-apa. Sedangkan kalau bagian posterior, nah itu biasanya ada bagian kasarnya. Nah, itu makanya linea aspera ini garis kasar yang ada di posterior os femur. Dan dia itu fungsinya apa? Dia itu sebagai tempat perlekatan bagi otot-otot paha. Jadi otot-otot paha ini nanti akan menempel di linea aspera. Nah, terus linea aspera ini kan memanjang dari korpus ke bagian distal. Nah, ini bagian bawahnya itu ada lateral dan medial. Nah, lateral dan medial ini juga sebagai tempat pelekatan otot-otot paha. Itu. Itu ujung dari linea aspera ini, dan sama-sama fungsinya sebagai pelekatan otot-otot paha. Medial supracondylar line dan lateral supracondylar line. Nah, terus selanjutnya bagian distal, bagian bawah. Nah, ini ada condylus medialis dan condylus lateralis. Nah, ini merupakan tempat atau proyeksi besar di ujung distal femur yang tadi akan berartikulasio dengan os tibia membentuk artikulasio genum. Ini bisa dilihat. Nah, medial epicondyle. Medial ini yang kayak gini. Medial condylus yang putih ini, yang dilapisi oleh cartilagium. Nah, terus selanjutnya di atasnya ada epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Nah, itu dia juga proyeksi kecil yang terletak di atas condylus, dan dia fungsinya sebagai tempat perlekatan ligamen-ligamen lutut. Jadi ligamen-ligamen artikulasi geni itu nanti kalau untuk bagian os femur akan menempel di epicondylus medial dan lateralis. Selanjutnya ada patellar surface. Nah, patellar surface ini, nah ini di bagian sini, bagian anterior os femur. Nah, ini sebagai tempat patella meluncur selama fleksi dan ekstensi lutut. Jadi lutut itu kan bisa fleksi dan ekstensi karena ada artikulasionya. Nah, itu bagian patellanya selama fleksi dan ekstensi itu akan nempel di patellar surface ini, bagian sini, bagian depan, bagian distal anterior os femur. Lalu selanjutnya ada ini popliteal surface. Nah, ini bagian belakangnya posterior dari os femur, bagian sini. Nah, itu poplitea. Nah, tulang poplitea akan di sini. Selanjutnya ada intercondylaris fossa atau fossa intercondylaris. Ini dilakukan di antara condylus medial dan condylus lateral. Nah, ini tempat apa? Tempat untuk ligamen cruciatum anterior dan ligamen cruciatum posterior nempel. Jadi ACL dan PCL di artikulasio genu nempelnya di intercondylaris fossa. Tuh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.